Nah, pada momen spesial perayaan Hari Ulang Tahun TVRI yang ke-59, saya sudah bersama dengan 3 Menko, ada Pak Mahfud, Pak Erlangga, Pak Muhadjir. Ini saya juga deg-degan sebenarnya, minta Menko untuk berbaris. Oke, tapi faktanya hari ini demi Hari Ulang Tahun TVRI yang ke-59. Bersedia ya Pak, kita game. Siap. Jadi game yang sudah disiapkan oleh tim kami adalah Pak, nanti akan ada pernyataan di layar. Pak Mahfud, Pak Erlangga, sama Pak Muhadjir bisa baca, kemudian menentukan ini hoax atau fakta. Tapi ada syaratnya Pak, sedikit berjoget. Karena ada musiknya yang sudah disiapkan. Ini sih biasanya generasi Z, generasi milenial sangat familiar. Tapi Bapak-Bapak nggak keberatan kan hari ini kita bersuka cita karena TVRI sudah usianya 59 tahun. Oke. Televisi paling tua di tanah air. Saya mulai ya. Oke, saya yang mulai. Izin ya Pak, saya berada di depan Bapak. Yo. Oke, kita mulai. Saya juga deg-degan ini sebenarnya pertanyaan disiapkan apa? Oke, di sini hoax, di sini fakta. Oke, harus joget ya. Oke. Takut divaksin? Enggak. No. Hoax. Takut divaksin. Pak Mahfud silahkan maju. Boleh ya? Oke Pak, joget dulu Pak, ini kurang asik kayaknya musiknya ya. Ayo. Hobi nonton sinetron? Hobi nonton sinetron itu fakta. Oh fakta, oke Pak. Izin Pak, kita kembali berbaris Pak, sini Pak, sini. Oke. Izin Pak Erlangga maju. Wah kalau game begini susah juga yang ngaturnya ya. Izin Pak Mahfud, di belakang saya kembali. Istri suka nyubit, hoax atau fakta Pak Erlangga? Waduh, kalau ini susah jawab nih. Kenapa? Jadi kira-kira di sini aja. Kenapa? Kita anggap hoax aja deh. Oke, hoax. Baik. Pak Muhadjir, berikutnya maju. Oke. Kita lihat pertanyaannya apa? Makanan favorit garang asam. Bener nggak Pak? Wah, fakta. Oke, fakta garang asam. Tolong diingat, makanan favorit Pak Muhadjir adalah garang asam. Pertanyaan berikutnya buat saya. Pencinta kopi hitam, fakta. Saya sangat suka kopi hitam. Silakan buat Pak Mahfud, maju Pak. Yuk. Ini musiknya kurang keras di floor. Iya, dikelola sendiri ya. Akun sosial media dikelola sendiri. Oh, Pak Mahfud megang sendiri. Iya dong. Akun media sosialnya. Oh gitu, oke. Buat Pak Erlangga. Ada keturunan dari Trah Mangkunegara, bener nggak Pak? Wah, ini ngeri-ngeri sedap. Fakta atau hoax? Fakta. Oke, fakta. Wah, izin Pak Muhadjir maju Pak, kita joget Pak. Ya. Oke, sempat berprofesi sebagai wartawan. Bapak pernah? Iya, sempat jadi wartawan saya. Wah, sama dong Pak. Berarti semoga bisa jadi profesor dan menteri seperti Pak Muhadjir nih, teman-teman wartawan. Suka nulis puisi, fakta. Oke, Pak Mahfud maju Pak. Pemerintah anti kritik. Ini jawab Pak. Itu Hoax dong. Hoax dong. Oke, kembali ke sini. Berikutnya Pak Erlangga. Perekonomian Indonesia mulai pulih di 2021. Fakta kalau ini atau hoax? super fakta. Fakta ya. Terima kasih. Berikutnya Pak Muhadjir. Apa? Hobi santai di ruang tamu. Oh, ini. Oh, hoax ya? Oh, Bapak nggak pernah santai, Pak? Bapak pernah, serius nih pertanyaannya, Pak, Bapak nggak pernah nyantai ya? Ya, santai kadang-kadang tapi nggak di ruang tamu. Oh, santai kadang-kadang tapi nggak di ruang tamu. Nggak ada waktu untuk pacaran. Hah? Pertanyaan ini kenapa muncul? Iya kayaknya. Oke. Pak Mahfud? Yuk. Oposisi banyak yang ditangkapi, bener nggak Pak? Oh, hoax dong, 100% ya. Oke, sudah musiknya? Selesai. Oke, vaksin bikin orang meninggal, bener atau hoax atau fakta Pak? Wah, kalau ini udah pasti hoax. Hoax dong, otomatis ya. Saat pemerintah mengusahakan vaksin, tentu dipastikan adalah efikasi dan keamanannya. Baik, terima kasih. Berikutnya, siswa wajib swab test sebelum sekolah tatap muka. Saya kira hoax ini. Oh, hoax ini. Oke, hoax. Berikutnya, anti pakai bawahan rok.
Iya, benar sekali. Karena saya merasa pakai rok itu kurang fleksibel, makanya saya selalu pakai celana. Pak Mahfud, waduh banyak banget sih pertanyaan disiapkan oleh tim nih. Nyapres di 2024. Nyapres di 2000 hoax. Hoax. Awas loh Pak, direkam Harusnya Pak. tanyanya sama Pak Erlangga. Oke, nah Pak Erlangga nih. Nyapres di 2024 Pak. Tengah-tengah, oke. Masih menunggu dinamika politik. Pinter jawabnya. Yang terjadi ada posisi di tengah nih, jalan tengah. Pak Muhadjir fokus memonitor bantuan sosial dan oksigen. Betul, tuh, betul. Betul ya? Oke. Itu jadi tugas Bapak soalnya. Masih ada pertanyaan? Udah, selesai. Terima kasih. Terima kasih Bapak-Bapak Ya, sudah terima kasih. mau sedikit merayakan di tengah fokus Bapak-Bapak yang kami yakin Pak Erlangga, Pak Muhadjir, Pak Mahfud selama pandemi ini istirahatnya berapa jam? Sesuai dengan kebutuhan. Pak Mahfud? Saya mungkin kalau di total kira-kira 5 sampai 6 jam. Istirahatnya? Iya, bisa pulang kantor sore nanti. Nah, di sela-sela itu kadangkala sore tidur, kadangkala siang gitu. Ini karena musim ini sebentar tertidur 1 jam. Kalau di jumlah ya 5 sampai 6 jam sehari. Dan itu sudah cukup, amat sangat cukup. Seger. Oke, amat sangat cukup. Kalau Pak Erlangga, Pak di tengah pandemi ini? Ya, tidur di atas jam 11, di bawah jam 12. Ya. Tidur di atas jam 11, di bawah jam 12. Ya. Pak Presiden bisa dalam sehari bisa berapa kali nanya, telepon, koordinasi dengan Pak Erlangga kalau? Ya, kalau kebetulan kan hampir setiap hari ada rapat, jadi hampir setiap hari Ada report langsung ada kepada Pak report Presiden. beliau. Ya. Pak Mahfud juga tentu ya, Sama karena sering ada rapat, tapi lebih banyak Pak Erlangga karena hari-hari itu saya rapat langsung dengan Presiden ya minimal saya kira 3 kali dalam seminggu. Pasti ada. Oke. Kadangkala sehari bisa 2 kali, tapi kalau dihitung harinya minimal 3 hari seminggu. Jadi ya rata-rata 2 hari sekali. Telepon, kalau ada sesuatu biasanya telepon. langsung telepon ya, Iya. langsung koordinasi dan langsung tanya. Iya. Pak Muhadjir, Apa? Tentang apa? iya istirahatnya berapa lama Pak? Tadi Bapak cerita ke mana? Ke NTB, Kalimantan Selatan. Ya, ya saya selalu berusaha untuk memenuhi jam istirahat, walaupun ritmenya beda gitu. Saya harus kadang-kadang harus ngambil waktu, misalnya di pesawat terus ambil take nap ya. Kadang-kadang juga malam istirahat tidak berarti tidur. Oke. Yoga juga bisa berarti istirahat, meditasi. Sholat malam juga bagian dari istirahat. Jadi jangan diartikan istirahat mesti tidur. Harus tidur gitu Iya. ya. Wah, kenapa saya tanyakan? Karena sebagai bagian dari rakyat Indonesia yang melihat bapak-bapak setiap hari, jadi kami juga ikut memberitakan Pak Erlangga konferensi pers. Aduh, bisa berapa kali sehari Pak Mahfud? Kalau ada masalah polhukam bisa berapa lama sekali untuk ketemu dengan banyak pihak untuk bisa mendapatkan solusi. Pak Muhadjir tadi bilang sampai mengecek langsung ke lapangan. Bapak-bapak juga tetap harus memperhatikan kesehatan gitu, sembari kami memperhatikan kami rakyat begitu ya, kebutuhan publik. Pak, ini ternyata segmen terakhir, tema kami malam ini adalah Indonesia tangguh bersatu melawan pandemi. Kami berharap bapak-bapak bisa menyampaikan narasi untuk mengajak banyak orang yang mungkin tengah menonton Forum Christian saat ini. Ya semua kita sama-sama sulit Pak. Kita sama-sama bersedih, pasti kita juga kehilangan, beban kita juga berat, itu seperti yang dikatakan oleh Presiden. Semoga kami bisa mendapatkan narasi optimis dari Bapak-Bapak. Saya mulai dari Pak Muhadjir lebih dulu. Ya, saya sesuai dengan arahan Presiden yang paling terakhir, supaya kita mengobarkan semangat gerakan solidaritas nasional untuk penanganan COVID-19 ini. Karena kita tahu bahwa pemerintah tidak mungkin sendirian untuk menangani tanpa ada dukungan dari semua pihak, terutama masyarakat. Dan saya mengucapkan terima kasih donasi-donasi dari para masyarakat, termasuk para filantropi, kemudian relawan yang jumlahnya tidak ternilai. Dan ini tidak mungkin pemerintah mengabaikan pengorbanan mereka, dan pengorbanan mereka
tidak kalah penting dengan pengorbanan dari kelompok masyarakat yang lain. Dan saya pesan, marilah sekarang terus kita gelurakan semangat untuk berkorban, berempati, solidaritas, terutama kepada mereka yang terdampak, mulai dari bagi oksigen, sedekah oksigen untuk mereka yang membutuhkan, kalau mereka punya simpanan oksigen, dan yang tidak kalah penting adalah sedekah masker, mematuhi perintah Presiden, kalau tidak bisa 5M, 3M, kalau tidak bisa 3M, 1M, yaitu masker. Dan masyarakat bawah itu untuk beli masker itu barang yang mahal. Karena itu, marilah kita kemana saja, jangan lupa membawa masker untuk kita bagi kepada mereka yang membutuhkan. Minimal itu kontribusi kita untuk mencegah penyebaran COVID-19. Pak, hari ini TVRI 24 Agustus TVRI ulang tahun Pak ke-59. Mungkin jadi bagian perjalanan Bapak bagi kami generasi sekarang kan sumber informasi banyak di media sosial. Ada akses lain, ada hoax, ada gaduhnya ruang publik digital. Mungkin Bapak punya kesan untuk TVRI, punya pesan untuk TVRI di usianya ke-59? Perjalanan TVRI ini kan sudah cukup lama dan ketika saya masih di Jawa Timur, termasuk salah satu orang yang banyak terlibat di dalam misalnya wawancara, karena waktu itu saya meminta pendapat banyak hal oleh TVRI Jawa Timur dan biasanya dirilai ke secara nasional. Itu saya sangat berbahagia dan TVRI bagaimanapun adalah bagian dari hidup saya sejak awal gitu. Dan sampai sekarang saya masih terus memantau, terus menjadi pemirsa setia, terutama berkaitan dengan berita, terutama berita malam. Dunia dalam berita adalah favorit saya sejak dulu sampai sekarang. Wah, dunia dalam berita. Oke, favoritnya Pak Muhadjir. Pak Erlangga tadi soal narasi optimisme di tengah pandemi dulu, Pak. Mungkin Pak Erlangga bisa sampaikan pada kami. Ya, pertama tentu pemerintah itu sangat membutuhkan partisipasi publik dan partisipasi masyarakat dalam penanganan COVID dan juga dalam pemulihan perekonomian nasional. Dan dengan apa yang dilakukan pemerintah, ini kelihatan optimisme ini bisa terlihat. Karena perekonomian global sudah juga kembali dan juga Indonesia sendiri sudah membuktikan bisa berada di jalur positif. Dan tadi kuncinya adalah keterlibatan dari usaha menengah, kecil dan mikro. Dan pemerintah menggelontorkan berbagai program dan subsidi di situ. Dan kita punya kegigihan dan keuletan ataupun resilience. Nah, inilah yang kita harapkan bahwa di dalam negara Indonesia yang Pancasila ini, gotong royong itu menjadi penting. Dan kita bisa sampai saat sekarang dalam penanganan COVID, ya karena gotong royong. Ya. Jadi ini yang menjadi nilai-nilai yang terus kita dorong ke depan. Dan ke depannya tentu ini seluruhnya kerja bersama, mengapresiasi dari pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, TNI, Polri, dan juga masyarakat bahwa kita bersama-sama menghadapi pandemi COVID. Dan saya yakin dengan kita bersama-sama, kita berupaya untuk merdeka dari COVID, dan kita juga melihat bahwa kedisiplinan masyarakat, hijrah perilaku menjadi prokes, ini menjadi penting. Jadi saatnya kita berubah ke arah yang lebih baik. Kita akan berubah ke arah lebih baik, dan kita geser dari pandemi menjadi endemi. Dan semua tengah diusahakan, berbagai program sudah disiapkan. Pak Erlangga, ulang tahun TVRI ke-59, Pak Erlangga mungkin punya kesan tersendiri untuk TVRI dalam perjalanan panjangnya di 59 tahun ya, tentu mengudara. Dalam perjalanan 59 tahun, kita hidup dengan TVRI. Mungkin separuh hidup kita ini dengan TVRI. Sehingga tentu di periode saat ini pemerintah sangat berterima kasih dengan TVRI yang selalu memberikan ruang kepada pemerintah, ruang yang cukup. Sehingga penjelasan program pemerintah ke masyarakat bisa diisi melalui TVRI dan jaringannya yang begitu luas. Malam ini Forum Christian edisi spesial menghadirkan bapak-bapak juga adalah bagian dari kontribusi TVRI untuk bisa menerangkan begitu banyak hal yang patut diketahui oleh publik dalam penanganan pandemi COVID-19. Prof. Mahfud? Ya, soal Polhukam. Jadi begini, Indonesia ini ada atau tidak ada COVID itu sudah
disepakati untuk dibangun sebagai negara demokrasi, tapi demokrasi yang sehat. Di dalam demokrasi itu kritik silahkan, tidak pernah dan tidak boleh ada orang ditangkap karena kritik. Tetapi memberikan kritik boleh, tapi melakukan kriminal tidak boleh. Nah, karena itu menyangkut dengan hukum dan keamanan. Oleh sebab itu supaya dipahami, kritik silahkan kritik, kita tahu artinya kritik, lakukan saja. Tapi jangan melanggar hukum, dan saya kira jelas ukuran-ukuran hukum itu apa gitu ya. Kalau ada orang ditangkap itu karena kritik, tidak ada. Orang kok ditangkap karena kritik, itu tidak boleh ada. Baik terang-terangan maupun misalnya diam-diam diteror, tidak boleh ada. Saya sudah bicara di kantor saya gitu. Kalau soal itu, silakan. Sekarang medsos, ramai medsos, kita juga kan tidak pernah nangkapi orang medsos kalau tidak dia memprovokasi, melakukan kejahatan, mengajak orang untuk melakukan hal-hal yang dilarang gitu. Itu pun kalau dipanggil kadang dipulangkan. Tetapi kalau misalnya mencaci maki orang dan orang yang dicaci maki itu tidak terima, ya itu menurut hukum ya harus kan gitu. Itu saja yang ingin saya sampaikan kepada semuanya. Selama ini insya Allah lah politik, hukum, keamanan kita jaga dengan stabil baik. Karena ini semua kebijakan sangat tergantung sama stabilitas ketiga. Ya, bahwa ada kasus-kasus kecil-kecil, misalnya kok ada polisi nempeleng orang di tengah jalan, atau polisi ditempeleng orang pun kan ada gitu. Itu tapi Anda bayangkan puluhan ribu kecamatan di sini, ada 540 kabupaten kota. Kalau misalnya terjadi sehari atau seminggu sekali, oh di sana polisinya melanggar, oh di sana polisi dianiaya, kan selalu ada. Itu biasa. Tapi secara umum Indonesia itu Stabil ya, Pak? tetap stabil, Politik kita stabil, aman dan keamanan nyaman. kita stabil. Insya Allah ya. Hukum gitu. kita ditegakkan Ya, dengan hukum memberi ruang ditegakkan, kepada ya. demokrasi Ya. yang seluas-luasnya. Betul. Tapi terukur sesuai Ya. dengan prinsip negara hukum ya, Pak. Betul ya. Semua kebebasan ada, tapi ada batasnya untuk menjaga hak orang lain. Ya, oke. Pak Mahfud punya kesan terhadap TVRI? Hampir sama. Kami ini di tahun akhir 70-an sampai 80-an gitu kan hanya ada TVRI. Jadi kita beritanya tuh dari TVRI. Dunia dalam berita itu saya kira makanan kita sama-sama. Ini top Lalu of dulu mind ini ya, dunia dalam berita. Ya, terus ada Kamera Ria gitu ya. Saya suka hafal Aneka programnya Ria TVRI. Safari. Aneka Ria Safari. Safari. Masih ingat saya acara seperti itu. Bagus, saya kira terus diteruskan. Sinetron-sinetronnya itu yang dulu-dulu itu relatif lebih sopan. Yang zaman TVRI di tahun-tahun itu. Saya kira itu yang perlu dipertahankan oleh TVRI. Karena sekarang yang di TV-TV lain tuh kadang-kala enggak masuk akal gitu. Kadang-kala juga enggak sopan, kadang macam-macam lah gitu. Kita mendidik lah. TV itu kan salah satu tugasnya mendidik. Awas nih setelah ini Pak Mahfud ngomong ada lagi yang cuit, kok Pak Mahfud nonton sinetron? Sudah dijelaskan. Semua Menko dihadirkan tadi, ada juga Pak Luhut bergabung. Kenapa? Karena kami mau dapat gambaran bahwa iya ini pandemi masalah besar, tapi pemerintah sudah menyiapkan berbagai kebijakan, berbagai langkah yang kami harapkan bisa meminimalisir risiko, dan kita sama-sama ternyata punya kontribusi. Masyarakat juga untuk punya kontribusi untuk menyukseskan program dan kebijakan apapun yang dilakukan oleh pemerintah. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di spesial Forum Ristian untuk merayakan hari ulang tahun TVRI ke-59. Pak Muhajir, Pak Erlangga, Pak Mahfud, sehat selalu untuk Anda bertiga. Untuk Anda juga pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan Forum Ristian edisi spesial hari ulang tahun TVRI ke-59. Kita jumpa lagi Rabu depan. Saya Christian Grich. Sampai jumpa.